Assalamualaikum, halo dulur-dulur. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan semoga kalian selalu diberi kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Double Reward. Yang mana film ini mengisahkan tentang sebuah turnamen bela diri yang memiliki tujuan tertentu. Bahkan untuk memenangkan turnamen, seseorang harus mengambil telur naga, bukan telur ayam. Dan naga itu adalah peliharaan kerajaan. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja. Check it out. Awal film dimulai dengan sebuah kisah di mana terdapat dua kerajaan besar, Jauh Utara dan Jauh Selatan. Keduanya sempat berdamai, namun seiring waktu, Kekaisaran Utara nampaknya mengingkari perjanjian dan sering menyewa pembunuh bayaran. Scene berpindah pada suatu hari, tiba-tiba datang seorang utusan, dan utusan itu mempersembahkan sebuah hadiah yang cantik dari Kekaisaran Utara. Hingga Kekaisaran Jauh Selatan pun terkesima. Terbengong nampaknya. Namun, nampaknya itu adalah jebakan yang sangat berbahaya dari Kaisar untuk mencelakai Jauh Selatan. Untungnya, para penjaga selalu sigap dalam menghadapi kondisi apapun. Hingga akhirnya, kedua pembunuh bayaran pun dapat ditumpas tanpa membutuhkan waktu yang lama selama cintaku diterima olehnya. Dan setelah kejadian itu, Guan, yaitu sang guru besar, memberikan usul kepada Kaisar Jauh Selatan agar mengadakan turnamen bela diri dengan mengundang seluruh klan dari wilayah Jauh Selatan yang berjumlah 8 klan. Tujuannya adalah untuk merekrut yang terbaik dari yang terbaik. Kalau menurut Inggrisnya best of the best. Untuk dijadikan jenderal perang untuk menghadapi Kekaisaran Jauh Utara. Dan sang kaisar pun setuju tanpa waktu lama, tanpa basa-basi apa-apa ini. Guru besar itu langsung mengutus para elang untuk memberikan kabar kepada seluruh klan di wilayah selatan. Singkat waktu kita diperlihatkan pada suatu elang yang terbang bebas, yang mana elang itu telah sampai di sebuah desa. Di sana tempatnya klan King Yuan. Dan setelah ketua klan membaca surat, ketua desa itu pun langsung mengumpulkan orang-orang dan memberitahu kalau Kaisar memerintahkan setiap klan untuk mengutus perwakilan, yaitu 3 orang itu untuk pergi ke ibu kota kerajaan untuk mengikuti turnamen bela diri. Dengan demikian, setelah berdiskusi, akhirnya 3 orang pun dipilih oleh ketua. Mereka adalah yang pertama satu Yilong, bukan Jilong ya, kalau Jilong itu pemain ML. Dan yang kedua Chang, dan yang ketiga Chun Hun. Mereka pun langsung melakukan persiapan. Setelah berpamitan dengan ketua klan, mereka pun langsung berangkat OTW dan melewati berbagai medan, Surabaya, Jakarta, dan lain-lain. Sampai akhirnya mereka pun tiba di sebuah padang pasir. Mereka asik berbincang, dan sayangnya mereka tidak menyadari bahwa di belakangnya ada monster yang sedang mengikutinya, yaitu seekor kalajengking raksasa. Dalam hitungan detik, Chang pun menjadi korban dari sang kalajengking. Yilong dan Chun pun mau tidak mau harus pergi bertarung dengan monster tersebut. Hingga akhirnya Chu Hun dapat memotong salah satu capit dari kalajengking tersebut. Hingga membuat kedua monster tersebut kabur. Perjalanan pun harus segera dilanjutkan. Akhirnya mereka berjalan berdua. Dan mereka memutuskan untuk merekrut orang baru. Dan hari pun semakin gelap. Dan malam pun tiba. Dan mereka berdua pun beristirahat. Namun di tempat berbeda, yaitu di Kerajaan Jauh Selatan, ternyata guru besar Juan adalah seorang pengkhianat, musuh dalam selimut, yang mana dia bekerja sama dengan Kekaisaran Utara untuk menghancurkan Kerajaan Jauh Selatan.
dari dalam, kayak ulat dalam pete. Di mana pada intinya, rencana jahatnya akan segera diberjalankan setelah turnamen bela diri selesai. Keesokan harinya, Yilong dan Chuhun masih melintasi padang pasir. Namun rintangan pun belum berakhir. Badai pasir tiba-tiba menyambut mereka dengan sangat gembira, dengan badai pasir yang sangat besar. Mereka berdua pun mencari tempat untuk berpegang, dan di tengah badai besar tersebut, Yilong mendengar seseorang yang berteriak, minta tolong. Tolong aku, tolong aku. Ia pun segera menolongnya dengan dibantu oleh Chuhun dan bertahan hingga badai pasir pun berakhir. Setelah kondisi aman, tentram ayem, Yilong pun bertemu dengan orang yang tadi mereka selamatkan. Yang ternyata orang tersebut adalah ketua klan Kadal bersama dengan dua petarungnya. Sebagai ucapan terima kasih dari ketua klan Kadal, dia memberikan salah satu kuda cadangannya kepada Yilong dan Chuhun. Lalu singkat cerita, perjalanan mereka pun dilanjutkan. Hingga akhirnya mereka pun sampai di ibu kota kerajaan. Di sana para petarung dikumpulkan di dalam satu ruangan. Namun rupanya sempat terjadi perkelahian antara seorang gadis yang bernama Jinggang dengan salah satu klan. Dan terjadilah sengdut bledug. Hingga akhirnya mereka pun berhenti saat mengetahui kedatangan guru besar, Guan, yang tanpa waktu lama memberi sambutan, sepatah dua patah hingga patah-patah kata, kepada para kesatria yang akan mengikuti turnamen bela diri. Dan turnamen pun akan dilakukan esok hari, karena kalau malam hari gelap. Setelah itu, Yilong dan Chuhun berjalan mengelilingi kota hingga bertemu dengan Jinggang yang menyadari bahwa Yilong dan Chuhun kekurangan anggota. Dan dengan keadaan seperti itu, dia pun menawarkan diri untuk masuk ke dalam tim mereka. Awalnya Chuhun ragu, namun akhirnya setuju. Dan akhirnya mereka pun lengkap, 3 orang sebagai tim. Singkat waktu, sesingkat-singkatnya di film, tibalah esok hari, di mana turnamen diadakan dengan sangat megah. Seluruh kesatria berbaris menurut klannya, masing-masing di sekitar arena, dan dikelilingi oleh banyaknya penonton dari ibu kota kerajaan. Misi di hari pertama adalah mereka harus berlomba mencapai tepian yang berada di seberang mereka. Hanya 3 klan tercepat yang dapat melaju ke babak berikutnya. Dan babak pertama pun dimulai. Hingga akhirnya yang pertama kali berhasil adalah klan Jiswan, yaitu 3 wanita cantik-cantik. Dan kemudian yang di urutan kedua adalah klan King Yuan, yaitu Chuhun. Dan di urutan ketiga adalah klan Falcon. Dengan demikian babak pertama pun telah selesai. Malamnya mereka kembali berbincang-bincang sambil menikmati indahnya pemandangan untuk saling mengenal satu sama lain, dan mereka pun beristirahat hingga sampai mereka pun terbangun dan waktu sudah besok hari, di mana babak kedua dimulai. Pada misi kedua ini, mereka harus berlomba dengan klan lain untuk merebut telur Raja Buas yang merupakan seekor ular naga raksasa peliharaan Raja Selatan. Barang siapa yang berhasil membawanya, maka dialah yang akan masuk ke babak selanjutnya, alias final. Klan Jiswan, klan Falcon, dan klan Jinyuan sudah berada di dalam sarang sang monster. Ternyata di dalam gua banyak tumbuhan buas dan beracun. Dan di sini Chuhun terkena serbuk beracun dari sebuah bunga legendaris, hingga Yilong dan Jinggang pun harus pergi mencari penawarnya yang merupakan lumut orange, yang mana lumut itu juga berada di dalam gua ini. Sementara itu, klan Jiswan tertangkap oleh tumbuhan buas yang melilitnya, sedangkan klan Falcon terlihat sudah menemukan telur yang dimaksud. Namun mereka segera dihajar habis-habisan tanpa tersisa oleh naga buas, hingga akhirnya telurnya pun terlepas, dan telur itu diambil oleh Jinggang dan Yilong
dan mereka berdua pun dikejar oleh sang naga. Akhirnya terjadilah ucing-ucingan atau naga-nagaan, dan mereka pun berlari ke sana kemari untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Namun mereka sempat terjebak bergelantungan di atas atap, tepat berada di atas kepala naga. Dan ternyata di atas kepala naga tersebut terdapat lumut oren yang akan digunakan sebagai penawar untuk Cu-hun. Dan mereka pun mengambilnya lalu melanjutkan pelarian hingga sang naga yang terlalu bernafsu tersangkut di celah yang cukup sempit. Sementara Cu-hun sedang diberi obat penawar. Melihat sang naga tersangkut, Yilong bukan memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Ia justru malah menolongnya agar sang naga dapat terlepas dari celah sempit tersebut dengan menggunakan alat seadanya. Setelah itu ia pun mencoba berbicara dari hati ke hati, dari mata ke mata kepada sang naga, bahwa ia memerlukan telurnya sebagai syarat dari turnamen Kerajaan Jauh Selatan. Dan apapun hasilnya nanti, menang atau kalah di final, Yilong berjanji kepada sang naga akan mengembalikan telur tersebut. Anehnya, sang naga pun sepertinya paham dan mengerti apa yang diucapkan Yilong. Dan sang naga pun yang merasa punya hutang budi, walaupun gak tahu budi yang mana, hingga akhirnya mereka pun selamat dan dapat keluar dari sarang Raja Buas tanpa kehilangan dan kekurangan apapun, sekaligus mendapatkan bonus yaitu telurnya dan langsung dibawa ke ibu kota kerajaan. Tanpa basa-basi, guru besar Guan pun memberikan ucapan selamat kepada mereka. Namun guru Guan pun menjelaskan bahwa di babak selanjutnya hanya ada satu pemenang yang akan diberikan gelar Jenderal Perang Kerajaan Jauh Selatan. Oleh karena itu, nantinya mereka harus saling bertengkar satu sama lain, yang mana hal itu di luar perkiraan mereka. Tapi itulah peraturan di babak final nanti yang tak bisa diganggu-gugat. Setelah itu, mereka pun terlihat kebingungan karena tak mau membunuh satu sama lain. Namun saat itu tiba-tiba muncul, entah dari mana, seseorang wanita berjubah dan berkata kepada Yilong bahwa sebenarnya mereka tidak perlu saling membunuh. Dan mereka pun diajaknya ke sebuah tempat yang dikenal sebagai hutan mistis, di mana sebuah kebenaran akan terungkap. Mereka pun mengikuti wanita tersebut, hingga tiba-tiba mereka pun sampai di sebuah tempat yang sangat ajaib, di mana batu-batu bisa berterbangan. Di sana masa lalu berbicara kepada Yilong, dan ternyata dia adalah anak kerajaan dari raja sebelumnya, yaitu Zhao Utara. Yilong pun awalnya sangat tidak percaya dengan hal itu, karena dia hanya tahu di klan King Yuan bahwa dirinya hanyalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh sang ketua klan. Tapi itu semua pudar saat si wanita menyuruhnya mengoleskan darahnya di lengan. Seketika muncullah tato keemasan yang merupakan tanda bangsawan kerajaan Zhang Utara. Cu-hun dan Jinggang pun pergi dan sangat kesal setelah mengetahui hal tersebut. Lalu si wanita berjubah pun mengatakan kepada Yilong bahwa dirinya harus kembali ke wilayah Yen Utara untuk merebut kembali tahta dan menghentikan permusuhan yang lambat laun akan menyebabkan perang, yaitu sebagai salah satu rencana dari guru besar Guan yang sebenarnya menginginkan kehancuran bagi kerajaan Zhao. Sedangkan Yilong harus memikul tanggung jawab agar perdamaian tetap terjaga antara dua kerajaan besar. Di sisi lain, Jinggang dan Cu-hun terkepung oleh guru besar Guan dan pasukannya yang rupanya telah mengawasi gerak-geriknya menuju hutan mistis untuk mencari kebenaran. Pada akhirnya Jinggang dibunuh dan Cu-hun dibawa hidup-hidup ke ibu kota kerajaan dan akan dituduh sebagai pengkhianat di depan kaisar
yang sebenarnya tak mengetahui apa-apa. Singkat cerita, Yilong ternyata menuju Yan Utara, akan tetapi dia akan pergi ke Yan Selatan setelah melihat tombak Cukhun yang terjatuh. Dan sesampainya di sana, ia berpapasan dari pria yang berasal dari klan Falcon yang telah kalah. Yilong pun segera memberitahu kebusukan guru besar Guan untuk menghancurkan kerajaan Jauh Selatan yang akan dimulai dengan memecah belah setiap klan. Lalu Yilong pun memintanya untuk mengumpulkan setiap anggota klan yang tersisa untuk menggagalkan rencana jahat si guru Guan. Sedangkan Yilong bergegas ke istana untuk menyelamatkan Cukhun yang ternyata saat ini sedang difitnah di depan kaisar oleh guru besar Guan yang mengatakan bahwa di babak final ini Cukhun berencana untuk membunuh sang kaisar muda. Dengan begitu eksekusi pun segera dilaksanakan. Dan saat pedang hampir mengenai leher Cukhun, Yilong pun datang menghadap kaisar. Dengan pintarnya, ia berpura-pura mempercayai fitnah guru Guan dan meminta izin kepada kaisar untuk bertarung dengan Cukhun yang dianggap pengkhianat. Dan hal itu dilakukan agar ia bisa mengulur waktu sambil menunggu datangnya bantuan dari klan lain. Melihat rencananya terganggu, rupanya guru besar Guan menjalankan rencana lain yang ternyata ia telah menaruh orang-orangnya di antara penonton dan membuat kerusuhan hingga semua terlihat kacau. Di tengah kerusuhan, Jenderal Guan terlihat sedang melindungi kaisar dan menaruhnya di dalam ruangan. Dan ternyata guru Guan saat itu terang-terangan bahwa ia akan menghancurkan kerajaan Jauh dan semua warganya. Dan sang kaisar pun marah. Namun dia dikurung di dalam sebuah ruangan yang sangat tertutup. Tak lama kemudian, datanglah bantuan daripada semua klan yang masih tersisa demi melindungi kerajaan Jauh Selatan. Dan Yilong pun berhasil mengalahkan pengawal setia guru Guan yang juga seorang pengkhianat. Pertarungan pun semakin menggila. Rupanya guru besar Guan sudah mempersiapkan mekanisme untuk membakar istana dengan memenuhi sumber air istana dengan zat yang mudah terbakar, yang tujuannya agar seluruh kerajaan Jauh Selatan habis dilahap api bersama sang kaisar. Sedangkan dirinya sendiri terbang menggunakan alat yang sudah dipersiapkannya. Api semakin membara hingga masuk ke ruangan kaisar. Dan seluruh warganya menjadi korban karena sesak napas dan tertimpa reruntuhan. Untungnya saat itu Cukhun dan bersama klan yang lainnya berhasil menyelamatkan sang kaisar muda dari ledakan yang amat dahsyat. Dan sementara itu di luar sana Yilong dengan ketangkasannya berhasil menjatuhkan guru Guan dari rencana kaburnya. Mamams ya. Dan setelah si pengkhianat jatuh, Yilong pun dengan sigap langsung menghajarnya hingga tewas di tempat. Dan setelah kondisi aman, akhirnya sang kaisar muda menobatkan Cukhun menjadi jenderal besar sekaligus guru besar kerajaan Jauh Selatan. Sementara itu, Yilong meminta izin untuk mengembalikan telur naga sang Raja Buas. Keesokan harinya, Cukhun yang telah resmi menjadi jenderal dan Yilong pergi ke kuburan Jinggang. Di sana mereka bersepakat untuk tetap bersahabat, menjaga perdamaian. Dan Yilong juga berkata bahwa dirinya akan kembali ke kerajaan Yan Utara untuk membereskan semua yang menjadi tanggung jawabnya. Namun sebelumnya ia akan kembali ke sarang sang Raja Buas seorang diri, lalu mengembalikan telurnya, dan film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak jelas dan tidak nyambung. Mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Sukses for you and for me. Goodbye, next episode.